Inilah polisi di Afghanistan Iran. سیل جمعیت شهرستان آبدانان 15 دی ماه نیروی انتظامی با مردم Tanpa para polisi melambaikan tangan kepada para pengunjuk rasa di atas sebuah bangunan yang disinyalir kantor polisi. Pasukan polisi meletakkan senjata mereka dan membiarkan para pengunjuk rasa yang jumlahnya ribuan orang berunjuk rasa lewat dan berunjuk rasa di hadapan mereka. Ada juga yang bergabung dengan para demonstran. Untuk pertama kalinya dalam 46 tahun, rejim Iran kehilangan kendali atas sebuah kota seperti kota Afghanistan. Ribuan warga Iran turun ke jalan untuk menentang rezim Khomeini. Sementara di kota Malaysia, para pengunjuk rasa di Iran telah merebut kota Malaysia menurut laporan media lokal. Situasi di negara itu terus memanas dan ada risiko perang saudara. Di kota Iran, Malaysia ini, warga merayakan kemenangan saat warga mengusir pasukan keamanan dan mengganti nama jalan dalam demonstrasi paling besar, yang mana kekuatan yang jarang terjadi. Mereka merebut kembali jalan-jalan mereka di malam hari. Sementara di kota Iran lainnya, kota Bosnor pada 7 Januari 2007, setiap hari semakin banyak kota yang bergabung dalam protes. Mereka menyebut ini adalah sebuah revolusi. Mereka mendesak Republik Islam Iran harus segera digulingkan. Sementara di kota Isfahan, berbeda dari kota yang lainnya di Iran, sebuah unjuk rasa besar-besaran berlangsung di kota Isfahan, Iran, yang mengecam kerusuhan baru-baru ini. Mereka menolak retorika anti-Iran dari pejabat Amerika Serikat. You planning to go back to Iran? You have not been there many years. It was 1979 when Sementara Reza Pahlavi, kelahiran tahun 1960, adalah putra mahkota terakhir Iran yang hidup dalam pengasingan di Amerika sejak Revolusi Islam 1979. Sebagai pemimpin oposisi terkemuka, ia gencar mengkampanyekan sekularisme, demokrasi dan hak asasi manusia yang berkeinginan menggantikan rezim teokrasi Iran saat ini. Ia didukung oleh diaspora Iran dan sebagai pendukung monarki. Dalam wawancara dengan Fox News, ia lebih siap dari sebelumnya untuk turun tangan di Iran. Dunia menyaksikan suara-suara yang menyerukan kebebasan dan reformasi semakin lantang. Kita dapat melihat massa besar turun ke jalan-jalan di Iran. Rejim Islam kini berada di bawah tekanan. Krisis ekonomi itu nyata dan protes terjadi di semua sektor, tutur Reza.
people of Iran. You planning to go back to Iran? You have not been there in many, many years. It was 1979 when the Ayatollah came back. He was in exile in France at the time. Do you plan on going back? Do you plan on having free elections? Have you thought about it? Sean, at the call of my compatriots, I've stepped forward to lead this transition from this tyranny to a future democracy. My role is to help my compatriots achieve that goal, to bring about a peaceful end by means of a national referendum and a constitutional assembly. I'm impartial as to what the ultimate result will be, so long as it's a secular democracy. I've trained all my life to serve my nation. I'm there to serve and help them achieve that goal, and I'm more than ever ready to step in Iran as soon as the situation warrants itself, and I'll be there among with my compatriots to lead the ultimate battle. Kerusuhan besar di Iran yang dipicu oleh kemerosotan tajam ekonomi dan keterpukan nilai mata uang Iran masuk ke minggu kedua, dengan jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan penangkapan baru yang semakin luas terhadap kepemimpinan negara. Kelompok hak asasi Hengau sebagai dikutip dalam Reuters Rabu 7 Januari 2026 melaporkan sedikitnya 25 orang tewas, termasuk 4 anak di bawah umur, sejak protes dimulai akibat kejatuhan nilai rial dan inflasi yang meroket. Sementara itu, jaringan aktivis Hairana menyebut angka setidaknya 29 korban tewas dan 1.203 orang ditangkap hingga 5 Januari. Otoritas Iran sendiri belum mengeluarkan jumlah resmi korban dari para demonstran. Mereka hanya mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 2 anggota aparat keamanan telah tewas dalam bentrokan dan puluhan lainnya luka-luka dalam konflik yang terjadi di berbagai wilayah.